Jadi kali ini saya akan mengganti gearset motor saya. Untuk gearset bawaan Satria kan ukurannya 1438. Kemudian saya ganti pakai ukuran 1443 punya Satria FU yang facelift, yang FL. Jangan pakai yang barong. Kalau yang barong itu untuk nap gearnya itu beda dengan yang FL. FL itu sama dengan yang injeksi. Nah, untuk merek rantai yang saya pakai, saya coba pakai yang merek KGW seperti ini, Titanium series. Seperti ini bentukannya. Nah, untuk spek ukurannya punya Satria 150 yang new, bukan yang barong ya, tapi yang new. Untuk besaran rantainya 428, panjangnya 120 mata, gear depannya 14, gear belakang 43. Jadi alasan saya ganti ke ukuran yang lebih besar gear belakangnya karena kadang kalau di kondisi saya itu gear 6-nya kagak kepake. Karena kebanyakan di daerah saya kan jarang ada lurusan yang panjang, kebanyakan tanjakan sama belokan. Makanya saya ganti gear belakangnya ini ke ukuran yang lebih besar. Untuk gear set KGW ini di dalamnya sudah include dengan gear belakang, gear depan sama rantai. Seperti ini tampilan dari bentuk rantai KGW. Warnanya warna hitam. Di bagian pinnya sini lumayan besar juga. Sini ada kodenya, kode dari bahan besinya. Untuk perbandingan dari rantai o-ring seperti ini ya. Rantai o-ring ini merek Vaito. Nah, kalian bisa lihat untuk perbandingannya. Tentu rantai o-ring ini lebih tebal. Kenapa? Karena di bagian celahnya sini itu ada karet. Jadi itu yang membuat rantai o-ring itu tidak berisik. Beda dengan rantai biasa, itu tidak ada celahnya di sini. Tapi coba perhatikan lebih detail lagi. Besinya ini lebih tebal daripada yang ini. Ya, semoga aja awet ya. Dulu saya pakai rantai o-ring yang sekarang ini. Saya kira rantai o-ring ini bakal melar. Jadi saya potong pendek. Ternyata saya pakai 3 tahun. Setelan rantainya di situ-situ aja. Ya nyesel sih potong terlalu pendek. Saya mau ganti ke ukuran lebih besar yang nggak muat. Ya harus beli sambungan rantai. Kita lihat untuk gear depannya seperti ini. Gear depannya ada merek KGW, di bawahnya ada speknya 14 mata, Jepang teknologi. Mungkin ini yang disebut dengan Titanium series yang berkilau-kilau seperti ini. Ya lumayan bagus untuk tampilannya. Seperti ini tampilannya untuk gear belakang, berkilau seperti ala-ala titanium. Kan nggak mungkin ini titanium beneran, sedangkan baut titanium yang asli aja itu harganya ratusan ribu. Masa gear sebesar ini harganya cuma 100 ribuan lebih. Di bagian sini ada merek KGW. Kemudian di bagian sini ada ukurannya. 428 adalah ketebalan dari rantainya. Kemudian 43 itu jumlah mata gearnya. Sedangkan yang ini adalah kode bahan yang digunakan. Untuk yang ini mungkin kode dari KGW untuk kode barangnya. Jadi seperti ini bentukannya, saya suka berkilau seperti ini. Kenapa saya pilih ini? Karena sesuai dengan velg yang saya pakai. Ini kan bentukannya palang seperti ini. Velg yang saya pakai juga bentuknya palang, jadi cocok lah seperti ini yang terpasang nanti. Dan juga untuk bobotnya ini lebih enteng dibandingkan dengan merek yang lain. Kenapa? Karena di bagian lubangnya sini tuh besar-besar. Otomatis ini mengurangi jumlah besinya. Jadi bobotnya itu bisa lebih enteng. Lanjut kita pasang. Yang pertama kita lepas dulu di bagian rantai, cari sambungannya. Kalau sudah ketemu, lepas penguncinya pakai tang. Kita lepas juga di bagian tuas persneling. Saya pakai UB RCB. Untuk melepasnya pakai kunci L nomor 5. Pakai kunci T nomor 8 untuk melepas cover gear depan.
Untuk melepas gear depan pakai kunci L nomor 5, ada 2 buah bautnya. Pertama masukkan dulu gear 1, putar sedikit. Nah, kalau sudah masuk begini sudah bisa kita masukkan kunci L. Tambahkan kunci T untuk pegangan. Untuk melepas kancingannya harus luruskan dengan yang ini, kemudian tarik keluar. Lepaskan gear depan. Kemudian kita pasang gear yang baru, penguncinya juga kita pasang. Masukkan kembali bautnya. Kencangkan pakai kunci L nomor 5. Dikencangkan secukupnya saja. Jadi untuk gear depan itu harus oblak seperti ini. Nah, harus oblak seperti ini, cuman jangan juga terlalu banyak. Kenapa harus oblak? Karena untuk menyesuaikan pergerakan rantai. Ini kalau nggak oblak seperti ini biasanya rantai akan lepas. Untuk melepas gear belakang pakai kunci ukuran 12, ada 4 buah. Ini saya pakai kunci T ukuran 12. Jadi seperti ini perbedaan ukuran antara gear ukuran 38 dan 43. Kita bandingkan selisihnya seperti ini. 38 yang kecil, 43 yang besar. Selisihnya lumayan jauh. Oke, lanjut kita pasang. Pemasangan gear belakang ukuran 43 pakai punyanya Satria FL. Ini pas untuk di Satria injeksi. Sekarang tinggal dipasang untuk sambungan rantainya seperti ini. Yang ini ada di belakang. Nah, seperti ini. Untuk posisi penguncinya itu, perhatikan arah putaran gear. Kalau arahnya ke sini, berarti yang ujungnya sini ke sini. Seperti ini modelnya. Kemudian yang sisi tajamnya itu ada di luar. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Tinggal dijepit pakai tang. Sudah. Jadi seperti ini hasilnya setelah terpasang gear depan, gear belakang, dan juga rantainya sudah saya pasang. Untuk tampilannya seperti ini. Dan untuk di bagian setelan rantai, ini rantainya tidak saya potong, memang panjangnya 120 untuk 1443. Selisihnya tinggal segini, tinggal sedikit. Nah, mungkin kedepannya kalau rantainya ini sudah melar, ini sebaiknya bisa dipotong. Nah, jadi saya juga akan tes berapa sih selisihnya antara GPS dan juga di bagian speedometer kalau kita merubah gear belakangnya menjadi lebih besar. Nah, di sini kita akan bandingkan kecepatan antara di GPS dan speedometer. Dan untuk di speedometer ini angkanya masih 35, sedangkan di speedo itu sudah 46 lebih. Dan untuk selisihnya di kecepatan 20 sampai 50 km per jam itu sekitaran 10 km per jam. Selisihnya lebih cepat di speedometer dibandingkan dengan di GPS. Dan untuk di bagian aplikasi GPS ini tidak bisa dijadikan patokan kalau kecepatannya itu benar-benar real, karena tergantung jaringannya juga. Kalau jaringannya lagi jelek atau bermasalah, signalnya kurang bagus, pembacaan di GPS itu ada delaynya. Realnya sekian, di GPS itu belum segitu. Jadi tergantung jaringan juga. Untuk jaringan di HP saya ini 64% signal GPS-nya, jadi tidak terlalu akurat juga untuk GPS ini. Di atas 50 km per jam sampai 100 itu selisihnya ada 15 sampai 20 km per jam untuk selisihnya.
Jadi kesimpulannya di sini saya tes, makin cepat kecepatan di speedometer itu makin jauh selisihnya di GPS. Contoh yang sekarang di GPS itu 63 sedangkan di speedometer sudah 81, 82. Jadi selisihnya ada 20 km per jam. Jadi makin cepat di speedometer, makin jauh juga selisihnya di GPS. Jadi untuk ukuran gearset yang pernah saya coba yang sama dengan aplikasi GPS itu ukuran 1436. Tapi untuk tarikan awalnya loyo sekali, nggak ada tenaganya sama sekali untuk tarikan awalnya. Sekarang coba kita gaspol lagi sampai 127, sedangkan di GPS baru angka 100. Nah, selisihnya sampai sekarang ada 30 km per jam. Jadi makin cepat di speedometer makin jauh juga selisihnya.